Halo, sahabatku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan happy ya. Ketemu lagi sama channel Cerita Momo ini, yang siap ngajak kalian semua masuk ke dalam kisah yang kali ini benar-benar bikin emosi kalian diuji. Siap-siap, karena cerita kali ini nggak cuma soal drama, tapi juga soal kecerdikan yang bikin suami dan mertua auto kaget. Coba bayangin, seorang wanita hebat bernama Fanny, menikah dengan Ari, dan mereka tinggal di rumah mewah impian. Tapi ada satu rahasia besar yang sengaja Fanny simpan rapat-rapat. Rumah itu sebetulnya punya Fanny. Dia nggak bilang ke Ari dan juga ke ibu mertuanya, Irfa. Dan tebak apa? Keputusan Fanny itu benar banget. Begitu mereka selesai nikah, Ari, ibu Irfa, dan iparnya, April, langsung menunjukkan wajah aslinya. Mereka pikir Fanny cuma istri polos yang numpang di rumah sewa. Mereka langsung lakukan ini, mereka mulai menguasai rumah dan memperlakukan Fanny kayak pembantu. Pokoknya kekurangan ajaran mereka sudah di ambang batas. Kalian wajib banget ikutin sampai akhir. Karena di bab selanjutnya, kalian akan lihat gimana cara Fanny, dibantu sahabatnya Dewi dan pengacaranya, Pak Aji, bikin mereka menyesal seumur hidup dan Fanny usir dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita lanjut ke adegan-adegan yang bikin kalian emosi, aku mau minta dukungan kalian dulu ya. Jangan lupa, like video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan setiap babnya. Dan yang paling penting, komen di bawah nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Siap? Mari kita mulai. 3 bulan sebelum hari pernikahanku yang mewah, aku duduk di kantor properti yang berkelas. Aku, Fanny, wanita yang sudah berjuang membangun karir hingga titik tertinggi, akhirnya membeli rumah impianku sendiri, sebuah mahakarya arsitektur modern di kawasan elit. Di hadapanku, agen properti itu mengucapkan selamat, mengatakan properti ini adalah yang terbaik yang mereka jual tahun ini. Aku tersenyum tipis. Ya, ini adalah simbol kemenanganku, dan aku harus menjaganya dengan segala cara. Aku kemudian meminta sesuatu yang tak lazim, membuat dokumen palsu yang menyatakan rumah itu adalah fasilitas sewa tahunan yang dibayar penuh oleh perusahaanku. Agen properti itu terlihat bingung, menanyakan alasanku, dan aku menjawab tegas bahwa ini adalah untuk menguji ketulusan calon suamiku, Ari, dan terutama calon mertuaku, Irfa. Aku sudah punya firasat buruk tentang sifat serakah mereka. Firasat itu terbukti semakin kuat di hari pernikahanku yang gemerlap. Mengenakan gaun pengantin terindahku, aku berdiri di samping Ari, namun telingaku tak luput mendengar celotehan ibu Irfa kepada para kerabat. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan, Irfa berkata bahwa sekarang Ari punya istri yang posisinya tinggi, sehingga bulan madu mereka pasti ke Eropa. Ia bahkan mengeluhkan bahwa kado-kado yang diterima isinya hanya bingkai foto perak. Bukan suamiku yang ia banggakan, tapi posisiku. Bukan cinta, tapi saldo rekening. Astaga, baru hari ini aku resmi jadi menantunya, tapi Irfa sudah memperlihatkan taringnya. Tak lama kemudian, Ari mendekat dan berbisik di telingaku, meminta agar aku membelikan tas baru untuk Irfa, karena tas lamanya kurang pantas dipakai mertua orang penting sepertiku, dan juga untuk April, adiknya, agar stylenya tidak memalukan. Aku hanya mampu memaksakan senyum dan menjawab akan membicarakannya nanti, padahal dalam hati aku merasa mual. Aku sudah menduga. Dia sama sekali tidak melihatku sebagai Fanny, wanita yang mencintainya. Dia melihatku sebagai ATM berjalan untuk keluarganya. Setelah bulan madu singkat, akhirnya kami tiba di rumah baru kami. Hari kepindahanku yang paling mendebarkan. Sebuah mobil sport mewah yang juga kubeli dengan keringatku sendiri, membawa kami melewati gerbang otomatis menuju rumah megah bergaya modern klasik. Begitu pintu terbuka, Ari langsung terperangah. Matanya memancarkan ketakjuban yang murni, namun juga terselip keserakahan yang tidak kusukai. Dia berjalan mondar-mandir, tak henti-hentinya memuji, berkata bahwa rumah sewa kantor ini lebih indah dari yang ia bayangkan, menunjuk ke kolam renang, dan mengagumi dapur island yang pasti harganya miliaran. Aku berusaha bersikap santai, mengingatkannya bahwa ini hanyalah sewa tahunan dari perusahaan, dan kami harus menjaganya baik-baik. Tapi Ari mengabaikan peringatanku. Dia malah berkata, tentu saja kita jaga. Aku harus telepon Mama dan April. Mereka harus lihat ini. Mama pasti bangga sekali punya anak menantu yang bisa tinggal di istana begini. Rumah kita, katanya. Bukan, rumah sewa kantor. Aku tahu, Ari, kata-katamu tidak tulus. Kebanggaanmu bukan karena aku istrimu, tapi karena aset yang bisa kamu pamerkan. Tak lama kemudian, ponsel Ari berdering, dan itu Ibu Irfa. Suara Irfa terdengar lantang di telepon, berkata bahwa ia dan April sudah berada di gerbang komplek.
ingin melihat rumah sewa kantor Fanny yang katanya paling mewah. Aku merasa kaget dan berbisik pada Ari, bertanya kenapa ibunya tidak bilang mau datang. Padahal kami bahkan belum selesai menata barang. Wajah Ari langsung berubah kesal. Ia bertanya kenapa aku kaget dan berkata bahwa itu rumahnya juga, dan Mama serta April adalah keluarganya yang berhak datang. Ia bahkan mengatakan kedatangan mereka bagus, jadi ada yang membantu kami bersih-bersih. Membantu bersih-bersih? Mereka mau jadi majikan di rumah yang kupinjamkan gratis. Aku terpaksa mengangguk pasrah. Irfa dan April datang dengan gaya ratu. April yang berdandan stylish berlebihan, langsung sibuk live Instagram di depan kolam renang, memanggilku untuk memotretnya agar angle-nya bagus dan followersnya iri. Irfa sendiri langsung bertindak seolah dia adalah pemilik rumah. Dia tidak mengucapkan selamat datang, melainkan langsung menyentuh-nyentuh perabotan, dan matanya berbinar saat melihat dispenser kopi otomatis mahal. Irfa berkata ini yang namanya fully furnished dan dia harus melihat kulkasnya, yang pasti isinya penuh daging impor. Aku sempat mengatakan pada April bahwa aku belum sempat beres-beres, tapi Irfa langsung memotong. Irfa memegang bahuku dengan nada merendahkan, menyuruhku agar tidak terlalu sibuk kerja, karena sekarang aku sudah di rumah mewah ini. Biarlah urusan dapur dan rumah, Mama dan April yang pegang kendali. Kamu kan gak tahu cara mengurus rumah sebesar ini. Mama besok mau list semua peralatan di dapur, biar kita tahu kalau ada yang hilang, kata Irfa penuh perhitungan. Mencatat inventaris? Dia pikir dia auditor? Bukan hanya serakah, tapi juga mencurigai. Ari langsung mendukung ucapan ibunya, menyuruhku menuruti kemauan Mama. Baru 3 hari mereka tinggal, suasana rumah sudah berubah 180 derajat. Dapur island yang minimalis kini dipenuhi peralatan masa usang milik Irfa yang dibawa dari kampung. Aku sempat bertanya kenapa panci-panci aluminium lama itu tidak disimpan di gudang. Karena aku sudah punya set alat masak stainless baru, tapi Irfa langsung memotong pembicaraanku tanpa menoleh. Dia bilang panci stainless itu tidak enak buat masak gulai, dan dia lebih percaya pada panci kesayangannya. Kamu ini nggak usah banyak protes, Fanny. Di rumah ini, Mama yang atur urusan perut Ari, katanya dengan nada memerintah. Tak lama kemudian, April keluar dari kamar tamu dengan mengenakan kaos limited edition milikku yang bahkan belum pernah aku pakai. April berkata ia meminjamnya karena kaos-kaosnya bau apek. Lagi pula kaosku kan banyak yang tidak terpakai. Aku terkejut dan sempat memprotes bahwa itu kaos edisi terbatas. Tapi April mengibaskan tangan, berkata bahwa sama suami sendiri kok pelit. Lalu, April berkata lagi, Fanny, aku lihat mobilmu jarang dipakai. Besok aku ada meeting sama klien. Pinjam ya? Mobilku kan lagi di bengkel. Aku menatapnya dingin dan menjawab bahwa mobil itu aku butuhkan untuk bekerja dan membawa banyak dokumen. Tiba-tiba Ari muncul, sudah berpakaian kantor, dan langsung marah padaku. Dia bertanya kenapa aku ini pelit sekali. April kan cuma pinjam sebentar. Daripada mobil itu cuma diam di garasi, lebih baik dipakai adiknya. Dia menyuruhku naik taksi online. Aku merasa mataku berkaca-kaca, menjelaskan bahwa aku tidak bisa naik taksi karena harus membawa banyak dokumen. Ari membentakku, menyuruhku berhenti ribut hanya karena mobil dan kaos. Dia berkata, mereka ini keluargaku. Kamu harusnya senang punya kesempatan berbagi dengan mereka. Turuti saja kemauan Mama dan April. Jangan jadi istri yang perhitungan. Perhitungan? Aku membeli mobil itu, aku membeli kaos itu, dan aku membeli rumah ini. Kalianlah yang perhitungan. Kalian datang bukan untuk berbagi, tapi untuk mengambil. Aku mengurungkan niatku untuk membentak balik, memilih pergi ke kamar mandi, mengunci diri, dan menangis dalam diam. Aku sudah tahu sifat mereka, kenapa aku masih sakit hati? Ini ujian, Fanny. Tahan. Malam itu, setelah Ari tertidur pulas, sekitar pukul 2 dini hari, aku bangkit. Aku berjalan ke lemari, menekan kombinasi rahasia pada panel tersembunyi. Brankas kecil terbuka, dan aku mengeluarkan 2 benda sakral. Sertifikat rumah yang asli, atas nama Fanny, dan sebuah handphone kedua. Sudah kuduga. Seminggu ini, mereka sudah melanggar semua batasan. Kunci kamar utama ini adalah satu-satunya hal yang masih kusimpan erat. Mereka ingin menguasai segalanya, dari isi kulkas sampai kamar tidurku. Tapi mereka tidak akan pernah menyentuh kertas ini. Ini adalah bukti kekuatanku. Aku menghubungi sahabat karibku, Dewi. Dewi tertawa kecil saat mendengar ceritaku dan berkata, sabar, Fen. Ingat rencanamu. Biarkan mereka merasa di atas angin. Anggap saja ini drama sinetron gratis. Tapi ingat, kamu harus mulai mengumpulkan bukti konkret. Catat setiap ucapan dan perbuatan mereka. Kumpulkan rekaman.
Ini akan jadi senjata ampuh saat kamu siap menendang mereka keluar. Aku menyetujui saran Dewi. Aku akan bersandiwara seolah aku adalah menantu yang lemah. Aku akan kumpulkan bukti-bukti. Aku menatap Ari yang tidur, wajahnya tampak damai. Aku tahu, aku mencintai pria ini, tapi aku tidak bisa mencintai keserakahannya dan keluarganya. Aku berbisik penuh tekad, mereka ingin menguasai rumah yang kubeli dengan darah dan air mata. Mereka ingin memperlakukanku seperti budak. Baiklah, aku akan membiarkan mereka menjadi tuan rumah palsu di istanaku. Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu siapa pemilik sewa yang sebenarnya, dan penyesalan mereka akan seumur hidup. Aku yakin, sebelum itu terjadi, mereka pasti akan membuat aturan-aturan gila yang akan menguji batas kesabaranku. Pintu gerbang rumah mewah itu baru saja tertutup di belakang Ibu Irfa dan April. Namun rasanya rumah itu seketika menjadi sempit, pengap, dan asing. Aku menatap dua koper besar yang tergeletak seperti bom waktu di lantai marmer, dan aku tahu itu bukan koper untuk kunjungan 3 hari. Itu adalah deklarasi perang, pernyataan bahwa mereka datang untuk menetap dan mengambil alih. Ari, suamiku, sama sekali tidak melihat kecemasan di mataku. Ia malah sibuk memuji betapa baiknya ibunya karena bersedia pindah ke kota besar demi menemani kami. Ari bahkan berujar bahwa ini adalah rezeki yang tak ternilai, karena sekarang rumah ini akan terasa hangat dan ramai, sambil sama sekali mengabaikan fakta bahwa kehangatan itu datang dengan mengorbankan kedamaian dan privasiku. Dalam waktu 72 jam, setiap sudut yang dulu kurancang dengan cermat, kini ternoda oleh selera mereka yang mencolok dan penuh paksaan. Di dapur, alat-alat stainless steel dan mixer canggihku disingkirkan dan diganti dengan panci gosong dan wajan aluminium yang dibawa Irfa dari kampung. Ketika aku menanyakan hal itu, Irfa hanya tertawa sinis dan mengatakan bahwa masakan orang kota itu tidak seenak masakan otentik kampung. Dan karena sekarang dia yang akan memasak, maka dia berhak menentukan peralatannya. Di rumahku sendiri, aku tidak punya hak atas dapurku. Sementara itu, April dengan santai menempati kamar tamu utama, kamar yang seharusnya menjadi perpustakaan impianku. Dia membawa pernak-pernik murahannya dan menyingkirkan semua buku dan pajangan seniku ke gudang. Ketika April melihat wardrobe walk-in closet milikku yang terpisah dari kamar utama, ia berteriak kegirangan, berkata bahwa ia akan menggunakan ruangan itu sebagai studio live Instagramnya. Suatu sore, aku pulang dari kantor dan mendapati pemandangan yang benar-benar membuatku ingin berteriak histeris. Lukisan abstrak mahal karya seniman ternama yang kupajang di ruang tamu, sebuah investasi yang kubeli sebelum bertemu Ari, telah diganti dengan kaligrafi berbingkai emas yang besar dan norak. Lukisan itu tergeletak di teras belakang. Ketika kutanya, Irfa berkata bahwa lukisan itu terlalu seram, membawa aura negatif, dan April yang membantu memindahkannya. Bahkan April berujar bahwa lukisan itu cupu dan tidak cocok dengan nuansa rumah orang sukses. Ari muncul, dan dengan nada memerintah ia memintaku untuk tidak rewel. Sudahlah, Fanny, turuti saja kemauan Mama. Kan Mama cuma mau rumah kita jadi lebih baik. Kita harus menghormati orang tua, kata Ari, sambil sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja membiarkan ibunya merusak aset sewa kantor yang seharusnya kami jaga. Tapi untungnya, ia tidak tahu itu aset milikku, jadi aku bisa menggunakan kerusakan ini sebagai bukti. Intensitas penguasaan Irfa semakin meningkat. Puncaknya adalah ketika Irfa mengadakan rapat keluarga, dadakan di meja makan pada malam minggu. Dia mengeluarkan secari kertas lusuh yang dihiasi tulisan tangan besar, berisi aturan rumah keluarga Arif Irfa. Irfa membacanya dengan lantang. Aturan itu berisi hal-hal absurd. Pertama, Fanny dilarang memasak pada hari kerja karena itu tugas Irfa. Kedua, Fanny harus selalu menggunakan pakaian yang sopan, yang berarti pakaian longgar, dan tidak boleh memakai sepatu heels di dalam rumah, agar lantai marmer tidak tergores. Ketiga, uang belanja bulanan harus diserahkan kepada Irfa sepenuhnya, dan Fanny hanya boleh meminta jika ada kebutuhan pribadi. Keempat, April berhak menggunakan mobil sportku 3 kali seminggu untuk urusan bisnisnya. Kelima, dan ini yang paling membuatku menggigil, Irfa menuntut kunci cadangan kamar utama. Kamar utama harus dipastikan bersih dari aura jahat. Mama mau ganti posisi ranjang kalian agar cepat punya cucu. Itu urusan feng shui, Fanny. Mama harus punya akses penuh ke kamar utama, ujar Irfa dengan sorot mata menuntut. Permintaan kunci ini adalah garis batas terakhir. Itu adalah tempat brankas amanku. Aku menolak dengan sekuat tenaga, mengatakan bahwa kunci itu adalah bagian dari sistem keamanan, dan aku tidak bisa memberikannya. Aku bahkan berbohong bahwa kunci master itu sedang disimpan oleh pihak perusahaan penyewa. Irfa dan April saling pandang dengan curiga. Irfa kemudian menyindirku dengan nada menusuk. Kamu ini menantu baru,
Fanny, jangan terlalu banyak rahasia. Mama hanya mau yang terbaik untuk rumah ini, jangan-jangan kamu memang menyembunyikan sesuatu di kamarmu. Tuduhan itu membuatku sesak. Ari, yang duduk diam selama pembacaan aturan itu, tiba-tiba angkat bicara. Ia menatapku dengan tatapan kecewa. Fanny, kamu ini kenapa sih? Mama cuma mau bantu. Kenapa kamu mempersulit? Turuti saja kemauan Mama, dong. Kamu ini istriku, jangan terlalu posesif dengan kamarmu sendiri. Berikan saja kuncinya besok. Kalau ada apa-apa, Mama kan orang yang bertanggung jawab. Suara Ari begitu keras, penuh perintah, dan tanpa empati sedikitpun. Saat itulah aku menyadari, cinta Ari tidak lebih besar dari loyalitasnya pada kekuasaan ibunya, dan ia siap mengorbankan perasaanku demi kenyamanan finansialnya, yang ia yakini berasal dari sewa kantorku. Keesokan harinya, penderitaanku berlanjut. April memanfaatkan suasana tegang itu untuk melancarkan serangan finansial. April mendekatiku saat aku sedang minum kopi. Ia berkata, perusahaannya butuh modal besar dan ia butuh uang tunai sebesar 500 juta rupiah. April berdalih bahwa ia akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Kamu kan kaya, Fanny? Gampanglah buat kamu pinjamkan. Anggap saja ini investasi untuk keluarga, katanya dengan wajah tanpa dosa. Ketika aku menolak, Ari langsung mencegatku di lorong. Ari berkata dengan nada mendesak, Fanny, pinjamkan saja uang itu pada April. Dia adikku. Kalau dia sukses, kita semua yang untung. Toh, uang itu kan gampang kamu cari lagi. Cepat urus transfernya. Aku mencoba berargumen bahwa uang sebesar itu adalah tabungan hasil kerjaku, tapi Ari tidak mau dengar. Ia mengancam, jika aku tidak memberikan pinjaman itu, ia akan menganggap aku tidak pernah mencintai keluarganya dan hanya peduli pada uang. Dia mengancamku dengan cinta palsunya untuk uang. Hati Fanny hancur berkeping-keping. Aku langsung menghubungi Dewi, sahabatku. Suaraku bergetar saat aku menceritakan aturan gila dan tuntutan uang itu. Dewi mendengarkan dengan sabar, lalu ia memberikan nasihatnya dengan suara yang tenang namun tegas. Fan, jangan pernah berikan kunci kamar utama itu. Jangan pernah berikan uang itu. Kamu sudah punya kartu as. Sekarang waktunya kamu mulai bermain serius. Pindah semua aset berharga, segera. Dan yang paling penting, mulai rekam semua interaksi mereka. Rekam permintaan uang itu, rekam aturan-aturan gila itu. Kamu butuh bukti pemerasan dan penguasaan aset. Aku mengakhiri telepon dengan tekad membara. Aku tidak bisa lagi bersikap pasif. Aku segera pergi ke brankas kecilku. Kuambil sertifikat rumah dan surat-surat berharga lainnya. Aku menyelinap keluar rumah dan menuju sebuah kotak penyimpanan pribadi yang sudah kusewa jauh-jauh hari. Rumah ini mungkin milikku, tapi aku tidak mau barang berhargaku jatuh ke tangan mereka. Ketika aku kembali larut malam, aku mendapati sebuah pemandangan yang membuat air mataku menetes bukan karena sedih, tapi karena marah. Jam tangan peninggalan almarhum kakekku, yang selama ini kusimpan rapi di laci, tergeletak di lantai dengan kacanya pecah. Di sampingnya, ada April yang sedang tertidur pulas dengan ponsel di tangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masuk ke kamarku tanpa izin, dan menghancurkan satu-satunya benda yang menghubungkanku dengan masa lalu. Melihat jam tangan kakekku yang hancur, semua keraguan dan rasa kasihan yang tersisa di hatiku sirna. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri dan warisan. Aku menghapus air mataku. Aku mengeluarkan ponsel rahasia, menyembunyikannya di balik rak buku, dan mengaktifkan fitur perekam audio dan video tersembunyi. Aku akan membiarkan mereka terus berulah. Mereka sudah mengundang diri mereka ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Mereka pikir mereka sudah menguasai rumah sewa ini, padahal mereka sedang mengumpulkan semua bukti yang akan kuperlukan untuk menghancurkan mereka di pengadilan. Fanny akan bersandiwara menjadi menantu yang patuh dan lugu. Tapi, sebentar lagi, Irfa, April, dan Ari akan tahu bahwa menantu yang mereka kira polos dan penurut itu adalah tuan rumah yang sebenarnya, dan penyesalan mereka baru saja dimulai. Setelah penolakan kasarku mengenai kunci kamar utama, suasana di rumah menjadi tegang. Ibu Irfa dan April seolah menyimpan dendam dan kekalahan itu, namun mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka melipat gandakan serangan mereka, kali ini secara formal, menggunakan aturan yang sudah Irfa tulis tangan di malam sebelumnya. Fanny bangun pagi-pagi, bukan untuk menyiapkan diri ke kantor, melainkan untuk menghadapi lembaran kertas yang ditempel Irfa dengan magnet di kulkas Smart Fanny. Di sana tertulis jelas poin-poin peraturan rumah yang harus dipatuhi. Aku membaca deretan perintah itu, mulai dari larangan memakai pakaian yang terlalu terbuka di area rumah,
yang berarti semua gaun kerjaku, hingga kewajiban untuk menyediakan kopi dan sarapan bagi Irfa dan April sebelum jam 7 pagi. Aku bukan menantu, aku adalah pelayan berbayar yang tinggal di rumahku sendiri. Puncak dari aturan itu adalah pengambil alihan kendali finansial rumah. Irfa menuntut agar aku menyerahkan semua uang tunjangan rumah tangga bulanan yang konon kuterima dari perusahaan penyewa. Irfa beralasan, aku terlalu sibuk dan tidak tahu cara mengelola uang dapur yang besar. Serahkan saja padaku, Fanny. Mama akan pastikan uangmu ini dibelanjakan untuk hal yang pantas di rumah semewah ini, bukan cuma untuk barang-barang kantormu yang aneh-aneh, ujar Irfa dengan nada penuh kemenangan. Ari, suamiku, sama sekali tidak melihat kejanggalan itu. Ia justru memujiku di depan Irfa, mengatakan aku adalah istri yang penurut dan menghormati orang tua. Aku terpaksa menyerahkan sejumlah uang yang kusebut sebagai anggaran sewa dan rumah tangga bulanan. Biarkan saja, Irfa, April. Angka itu akan menjadi jejak digital dan bukti baru tentang penguasaan aset yang kalian rekayasa. Tindakan Irfa dan April segera berubah dari mengatur menjadi menyalahgunakan. Dalam waktu 3 hari, uang, anggaran rumah tangga, itu habis tak bersisa. Irfa bukannya membeli bahan makanan berkualitas, ia malah membeli perhiasan imitasi baru untuk April. Dengan dalih itu adalah aksesori yang dibutuhkan untuk image rumah mewah. April juga memborong pakaian bermerek diskon, dan ketika Fanny bertanya, April menjawab santai bahwa pakaian itu diperlukan agar dia pantas duduk di sofa kulit ruang tamu Fanny. Uang ini kan milik kita bersama, Kak Fanny. Jangan pelit dong, seru April sambil memamerkan gelang barunya. Aku hanya bisa menghela napas, sambil ponsel rahasia yang tersembunyi di balik rak buku, merekam setiap kalimat mereka. Drama kunci kamar utama juga mencapai klimaksnya. Irfa merasa geram karena sudah 3 hari kunci yang kujanjikan belum juga ia terima. Suatu malam, Irfa menggebrak meja makan saat kami sedang makan malam. Ia menuntut kunci itu segera. Ari membentakku, bertanya kenapa aku sangat keras kepala, seolah aku memang menyembunyikan pria lain di kamar itu. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menjalankan siasatku. Aku tersenyum tipis, meminta maaf karena membuat mereka menunggu, dan aku berkata, kunci cadangan yang utama memang ada di kantor. Tapi aku sudah meminta developer membuatkan satu kunci baru khusus untuk ibu, yang hanya membuka pintu kamar. Saya sudah ambil tadi sore. Aku mengeluarkan sebuah kunci yang kelihatannya persis sama, namun sebenarnya sudah kusetel agar tidak berfungsi dengan sistem keamanan kamar utama. Wajah Irfa langsung berseri-seri. Ia meraih kunci itu dengan kemenangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Nah, begini kan enak. Tidak perlu drama. Ari, istrimu ini memang keras kepala, tapi akhirnya nurut juga. Katanya, seolah aku baru saja menyerahkan tahta. April dan Ari ikut tersenyum lega. Malam itu, mereka berdua, Irfa dan April, mencoba kunci itu di kamar utama. Aku mendengar mereka menggerutu karena kuncinya macet. Tapi mereka hanya menyalahkan sistem keamanan rumah sewa kantor yang ribet, dan meninggalkannya. Kunci itu kini ada di tangan mereka, memberi mereka ilusi kontrol total, padahal kartu asku tetap aman. Mereka tidak tahu, kemenangan kecil itu akan menjadi awal kehancuran besar mereka. Tekanan tidak berhenti di rumah. Mereka mulai mencoba menyabotase karierku. April, meminjam laptop kerjaku yang sangat mahal tanpa izin, menghapus beberapa file penting, dan beralasan dia pikir itu hanya laptop lama. Irfa seringkali membangunkan aku terlambat. Dengan sengaja memutar musik dangdut keras-keras di pagi hari, membuatku terburu-buru dan terlambat masuk kantor. Puncaknya, Irfa mengumumkan di depan Ari bahwa kami sekeluarga akan melakukan perjalanan mendadak keluar kota selama 3 hari. Ketika aku memprotes bahwa aku ada meeting penting, Ari langsung memotong, berkata aku harus mengambil cuti dan tidak boleh mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Mama sudah capek-capek merencanakan ini. Kamu tidak boleh menolak. Kamu harus lebih fokus pada rumah tangga, Fanny. Kalau kamu begini terus, lebih baik kamu resign saja dari pekerjaanmu. Perusahaanmu juga tidak akan rugi kalau cuma kehilangan satu karyawan sepertimu, kata Ari dengan nada merendahkan, yang membuat hatiku benar-benar dingin. Dia tidak hanya ingin mengambil hartaku, dia ingin membunuh karir dan identitasku. Momen kunci yang tidak akan pernah kulupakan terjadi di ruang tamu pada suatu sore. Aku menyembunyikan ponsel perekam di balik vas bunga. Aku mendengar Irfa dan April sedang berbicara dengan santai, yakin bahwa aku tidak ada di rumah. Irfa bertanya pada April, April, kamu yakin Ari akan menceraikan Fanny setelah rumah sewa ini resmi dipindah tangankan ke nama Ari? April tertawa renyah, tentu saja, Ma. Ari sudah bosan dengan Fanny yang terlalu ambisius. Begitu dia punya hak atas rumah ini,
Fanny tidak ada gunanya lagi. Kita hanya perlu meyakinkan dia bahwa Fanny tidak menghasilkan apa-apa lagi, dan dia akan menceraikan Fanny tanpa ragu. Mama lihat saja, rumah ini akan jadi milik kita seutuhnya. Kita tinggal ganti kunci dan buang semua barang norak Fanny. Irfa menjawab dengan lega, bagus. Mama tidak sabar mengusir menantu kurang ajar itu dari rumah kita. Lalu uang pinjaman 500 juta dari Fanny, bagaimana? April menyeringai, lupakan saja uang itu, Ma. Anggap saja itu biaya sewa dari kita. Toh, dia kaya raya. Mendengar percakapan itu, tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ini bukan lagi firasat. Ini adalah konspirasi jahat untuk menghancurkan hidupku. Aku buru-buru mengambil ponsel, memastikan rekaman itu aman. Rekaman itu berdurasi lebih dari 30 menit, menjadi bukti irrefutable tentang niat mereka, penguasaan aset, pemerasan, dan rencana perceraian palsu. Aku tahu saat itu juga, drama sandiwara sudah harus berakhir. Aku segera menghubungi Dewi, sahabatku. Aku mengirimkan rekaman suara itu padanya. Dewi terdiam sejenak setelah mendengarkan. Fen, ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi drama keluarga, ini sudah masuk ranah hukum. Kamu harus segera bergerak, sebelum Ari benar-benar melakukan upaya pemindahan, hak sewa, itu. Hubungi Pak Aji sekarang. Berikan semua rekaman itu padanya. Waktunya ratu yang sebenarnya mengambil kembali tahtanya. Malam itu, aku melihat Ari tertidur di sampingku. Aku menatap wajahnya yang tampak polos, namun aku tahu di balik kepolosannya ada kelemahan yang dieksploitasi oleh ibu dan adiknya. Aku tidak lagi merasakan cinta, hanya penyesalan yang mendalam karena telah memilih pria yang begitu mudah dikendalikan keserakahan. Aku turun dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan melihat pantulan diriku yang kini terlihat lebih kuat dan dingin. Kalian sudah menantang ratu yang salah, Irfa dan April. Mulai sekarang, setiap langkah yang kalian ambil akan membawa kalian semakin dekat ke jurang penyesalan. Fanny menarik napas dalam-dalam. Pertemuan dengan Pak Aji besok akan menjadi awal dari pembalasan dendam yang dingin dan terencana. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan dari Ibu Irfa dan April, bukti konspirasi jahat mereka untuk mengusirku dan mengambil alih rumah, aku tahu saatnya untuk berhenti bermain peran sebagai menantu penurut. Pagi itu, aku pamit kepada Ari dan Irfa dengan alasan ada meeting mendadak di luar kota. Irfa mendengus curiga, sementara April sempat melirik tas kerjaku, mungkin berharap aku membawa uang tunai yang bisa mereka pinjam. Aku tersenyum sangat manis pada Ari, memastikan dia merasa nyaman dan tenang, seolah aku sudah sepenuhnya tunduk pada aturan rumah gila mereka. Mereka tidak tahu, aku sedang berjalan keluar rumah untuk mempersiapkan hukuman terberat dalam hidup mereka. Aku menuju sebuah kafe terpencil di pusat kota, tempat yang sudah ditentukan oleh sahabatku, Dewi. Di sana, aku bertemu dengan Pak Aji, pengacara, seorang profesional hukum yang terkenal cerdas dan punya integritas tinggi. Pak Aji adalah rekan bisnis lama yang sudah kupercayai. Saat aku duduk di hadapannya, aku merasa beban berat yang selama ini kupikul mulai terangkat. Meja di antara kami dipenuhi bukti. Flash disk berisi rekaman suara yang menghancurkan, foto-foto kerusakan pada perabotanku, salinan, aturan rumah, tulisan tangan Irfa, dan catatan pengeluaran gila-gilaan Irfa dari uang, anggaran rumah tangga, palsu. Pak Aji menatap tumpukan bukti itu dengan kening berkerut. Fanny, ini lebih serius daripada kasus perceraian biasa, katanya, nadanya terdengar terkejut. Aku menghela napas panjang dan kemudian mengeluarkan kartu asku yang sebenarnya. Pak Aji, kataku, ada satu hal yang harus Bapak ketahui, dan ini adalah rahasia terbesar yang kusimpan dari semua orang, termasuk suami dan mertuaku. Aku menarik napas, mataku berkaca-kaca, namun tatapanku penuh tekad. Rumah mewah yang selama ini kutinggali bersama Ari, yang kukatakan adalah sewa kantor, sebenarnya itu adalah milikku, Pak Aji. Milikku seutuhnya. Sertifikatnya atas nama saya, sudah lunas. Pak Aji terdiam. Kopi di hadapannya dingin tak tersentuh. Matanya membulat, menatapku seolah aku baru saja mengucapkan sebuah pengakuan yang paling mengejutkan. Milik Anda? Sendiri? Itu mengubah segalanya, Fanny. Kenapa Anda merahasiakannya? Aku menceritakan semuanya, dari awal kecurigaanku pada saat pernikahan, komentar perhitungan Irfa, hingga ancaman Ari. Aku menjelaskan bahwa keputusanku untuk berbohong tentang sewa kantor adalah asuransi, sebuah strategi untuk menguji mereka. Pengakuan ini terasa seperti pengakuan, anak, dari strategi yang kupelihara selama ini. Pengakuan yang menjadi kunci dari seluruh rencana besarku.
Pak Aji perlahan mengambil napas, menarik pikirannya kembali ke ranah hukum. Ia mulai menyusun strategi, berbicara dengan nada serius dan meyakinkan. Fanny, bukti ini, ditambah dengan fakta kepemilikan Anda, menempatkan kita pada posisi yang sangat kuat. Ini bukan lagi soal perceraian. Ini adalah kasus penguasaan aset ilegal, pemerasan psikologis, dan persekongkolan jahat untuk merebut harta milik sah. Irfa dan April secara sadar merencanakan pengusiran Anda. Rekaman itu adalah emas. Sekarang, kita harus membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan terakhir. Aku bertanya, apa jebakan terakhir itu? Pak Aji menjelaskan bahwa agar kasus kami sempurna, kami harus membiarkan Ari dan Irfa merasa sangat yakin bahwa rencana mereka berhasil. Mereka pasti sedang sibuk mengurus pemindahan, hak sewa, dari perusahaan Anda ke nama Ari. Kita harus memberikan mereka dokumen palsu yang terlihat sangat resmi. Dokumen yang seolah-olah mengesahkan perpindahan hak itu kepada Ari, namun sebenarnya secara hukum tidak bernilai sama sekali. Mereka akan merayakan kemenangan itu, dan saat itulah kita menyerang. Kemenangan palsu mereka akan menjadi bukti kuat tentang niat jahat mereka di pengadilan. Kami menghabiskan 4 jam penuh merencanakan setiap detail. Pak Aji menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mengajukan gugatan cerai secara diam-diam. Langkah kedua adalah mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan perabotan dan pencemaran nama baik. Dan langkah ketiga, yang paling dramatis, adalah mengungkap kepemilikan rumah itu di depan Ari dan Irfa, bukan di pengadilan, melainkan di rumah mereka sendiri, disaksikan oleh notaris dan petugas keamanan. Ini harus menjadi momen pembalasan dendam yang dingin dan berkelas, Fanny. Mereka akan diusir dari rumah yang mereka yakini sudah mereka miliki, ujar Pak Aji, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebelum berpisah, Pak Aji menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang berisi beberapa lembar dokumen berkop perusahaan yang sangat meyakinkan. Dokumen palsu untuk meyakinkan Ari bahwa hak sewa, rumah mewah itu sudah bisa dipindah tangankan ke namanya. Pulanglah, Fanny. Lanjutkan sandiwara Anda. Berikan ini pada Ari seolah Anda sudah menyerah dan ingin mempermudah proses ini. Biarkan dia merasa sebagai pemenang terhebat, pesan Pak Aji. Aku kembali ke rumah menjelang malam. Langkahku terasa ringan, namun hatiku sakit karena aku tahu sandiwara ini akan segera berakhir dengan kehancuran. Begitu aku masuk, suasana rumah sudah terasa sangat dikuasai. Irfa dan April sedang menonton sinetron dengan volume penuh di televisi ruang tamu, televisi yang juga kubeli, sementara sisa makanan berserakan di meja makan. Ari menyambutku dengan raut wajah muram. Dari mana saja kamu? Fanny? Kenapa pulang telat? Tanya Ari dengan nada menuntut. Aku tersenyum lelah, menghampirinya, dan berakting seolah aku benar-benar sudah kalah. Aku berkata aku baru saja mengurus beberapa urusan di kantor, dan menyampaikan bahwa aku sudah lelah dengan semua pertengkaran ini. Aku menyerahkan amplop coklat dari Pak Aji. Mas, ini dokumen yang kamu minta. Katanya mau urus pemindahan, hak sewa, rumah ini ke namamu, agar Mama dan April lebih nyaman dan aku tidak dituduh pelit lagi. Aku sudah pasrah, kataku dengan suara yang dibuat sedih. Ari langsung merebut amplop itu. Matanya berbinar penuh keserakahan saat ia melihat berkas-berkas yang tampak resmi itu. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, dia menatapku dengan dingin. Bagus, Fanny. Akhirnya kamu sadar diri juga. Tapi itu belum cukup. Mama baru saja bilang padaku, kamu harusnya berhenti kerja. Suami seperti aku bisa menafkahimu. Kalau kamu kerja terus, kamu tidak akan punya waktu untuk mengurus rumah dan Mama. Mulai besok, kamu resign. Permintaan itu, yang didasari rasa percaya diri Ari yang sudah mencapai puncaknya berkat dokumen palsu itu, menjadi pukulan terakhir yang aku butuhkan. Irfa dan April tersenyum licik dari sofa. Mereka ingin membunuh identitas profesionalku, menjadikan aku bergantung dan tak berdaya. Aku menatap mata Ari, dan di sana, aku hanya melihat pantulan keserakahan, bukan cinta. Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku akan turuti, jawabku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku kemudian berbalik dan berjalan menuju kamar, mengambil ponsel rahasia, dan mengirim pesan kepada Dewi. Sudah saatnya. Ari sudah mengambil umpannya. Besok, aku akan menyiapkan kejutan terbesar untuknya. Aku membuka wardrobe dan mulai mengemasi beberapa barang yang paling penting, barang-barang yang tidak boleh mereka sentuh saat badai datang. Aku tidak lagi bersedih. Dalam hatiku, hanya ada ketenangan yang dingin. Aku tahu, aku akan kehilangan seorang suami dan sebuah keluarga, tapi aku akan mendapatkan kembali harga diri dan kehidupanku. Besok lusa, drama sandiwara ini akan berakhir. Hari-hari setelah aku memberikan dokumen palsu,
perpindahan hak sewa, kepada Ari terasa seperti menyaksikan sandiwara paling menyakitkan yang pernah ada. Ari seolah terbang di atas awan, yakin sepenuhnya bahwa ia kini adalah pemilik sah dari rumah mewah itu, menggantikan peran perusahaanku yang fiktif. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum cinta, melainkan senyum kemenangan yang keji. Ia dan Ibu Irfa menghabiskan waktu berjam-jam membahas perombakan rumah. Mereka sudah berencana mengubah kolam renang menjadi kolam ikan yang lebih berkah, dan mengganti seluruh kamar mandiku yang berkonsep minimalis menjadi kamar mandi bernuansa emas mencolok. Mereka sedang merencanakan kehancuran asetku dengan uang yang mereka ambil dariku. Irfa, yang kini merasa memiliki otoritas tertinggi, tak henti-hentinya memerintah. Ia menugaskan April untuk mencari kontraktor dengan dalih ingin menghitung biaya renovasi, padahal April sibuk mencari perhiasan baru dengan sisa uang, anggaran rumah tangga, yang seharusnya dipakai untuk membeli kebutuhan pokok. Aku, sebagai istri dan pemilik sah, diperlakukan tak lebih dari seorang pembantu yang harus menyediakan minuman dingin setiap kali mereka berdiskusi tentang cara menghabiskan uangku. Aku harus menelan pil pahit ini, menahan setiap kata makian dan sindiran, demi memastikan jebakan ini tertutup rapat. Puncak dari arogansi Ari terjadi pada malam itu, saat ia datang menghampiriku di kamar. Wajahnya berseri-seri, ia memegang map berisi dokumen palsu yang kuberikan. Ari berujar bahwa prosesnya sudah diurus, dan ia sudah hampir menjadi pemilik rumah ini secara penuh. Fanny, berkat kamu mau nurut, semuanya jadi lancar. Mama senang, April senang. Dan aku bangga karena sekarang aku bisa menjaga harta ini. Kamu memang istri yang baik, katanya dengan nada meremehkan. Aku tahu, pujian itu adalah racun. Lalu, tatapannya berubah dingin. Tentang permintaan yang kemarin, kamu sudah urus pengunduran diri MU, kan? Aku tidak mau kamu kerja lagi. Kamu harus fokus di rumah. Urus Mama dan April, layani aku. Mulai sekarang, harta ini milikku, dan kamu harus patuh padaku. Permintaan resign itu adalah pukulan telak. Pekerjaanku adalah identitasku, sumber kekuatanku, dan pembuktian bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun, demi rencana besarku dan strategi hukum bersama Pak Aji, aku harus tunduk. Aku menatap Ari lurus di matanya. Baik, Mas. Aku akan urus pengunduran diriku besok. Aku akan turuti semua maumu, jawabku, suaraku datar tanpa emosi. Aku tidak akan memberitahunya bahwa perusahaanku, tempatku resign, adalah perusahaan yang kudirikan sendiri, dan keputusan ini adalah langkah strategis untuk membersihkan namaku dari kekacauan ini. Keesokan harinya, aku mengirimkan surat pengunduran diri palsu dari kantor lama kepada Ari. Begitu Ari membaca surat itu, ia tertawa puas. Irfa dan April merayakan berita ini dengan berpelukan. Irfa berkata keras, "Bagus. Sekarang dia tidak punya tempat berlindung lagi. Dia sepenuhnya ada di bawah kendali Ari. Sebentar lagi, dia akan jadi menantu yang penurut dan tidak banyak bicara soal uang lagi." Mereka yakin aku sudah tak berdaya dan terisolasi secara finansial. Merasakan kemenangan total ini, Irfa dan April memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir sebelum pemilik baru, Ari, resmi mengambil alih. Aku pulang ke rumah dan mendapati kekacauan di ruang musikku. Di sana terdapat sebuah piano antik warisan nenekku, yang sangat berharga secara emosional. Piano itu adalah salah satu benda pertama yang kubawa saat pindah, simbol ikatan terakhirku dengan masa lalu yang baik. Irfa dan April sedang berdebat dengan dua orang tukang angkut. Ini piano tua. Mau kami jual saja di pasar loak. Barangnya sudah usang, tidak cocok dengan nuansa rumah baru kami, kata April kepada tukang angkut itu. Ini barang antik yang bernilai tinggi, Nona. Tidak bisa dijual sembarangan, jawab salah satu tukang angkut. Irfa maju, menatapku dengan tatapan penuh penghinaan. Ah, Fanny, kamu sudah pulang. Bagus. Piano tua ini bikin rumah kotor. Mama sudah mau buang ini, lebih baik kita ganti dengan alat fitness modern. Kamu kan sudah tidak kerja, Fanny, waktunya kamu fokus membesarkan badan Ari. Melihat piano nenekku, yang kujaga lebih dari nyawaku, diperlakukan seperti sampah, emosiku meledak. Ini bukan lagi soal uang, ini soal pelecehan terhadap ingatan keluargaku. Aku berteriak, jangan sentuh piano itu. Itu peninggalan nenekku. Aku tidak mengizinkannya. Irfa tertawa sinis. Hei, Fanny, kenapa kamu marah? Sekarang rumah ini sebentar lagi milik Ari. Kami berhak memutuskan apa yang pantas ada di sini. Kenapa kamu masih berani membangkang? Cepat bereskan barang-barangmu yang lain, atau kami akan membuangnya juga. Ari tiba-tiba muncul dari kamar,
mendengar keributan. Ia tidak membela piano itu, ia membela ibunya. Fanny, apa yang Mama bilang itu benar? Sudah, sana kamu ke dapur. Urus makanan, jangan ribut soal barang rongsokan. Pukulan emosi itu membuatku seolah lumpuh. Air mata jatuh, namun bukan air mata kekalahan, melainkan air mata janji. Ini adalah titik akhir. Mereka telah melukai hati terdalamku. Aku menarik napas, membersihkan air mata, dan kembali mengenakan topeng patuhku. Baik, Bu. Saya akan bereskan, kataku pelan, membuat mereka bertiga tersenyum puas, yakin aku sudah menyerah total. Malam itu, setelah semua tertidur, aku tidak tidur. Aku bertemu diam-diam dengan Pak Aji dan Dewi di luar komplek. Aku menceritakan insiden piano itu, dan Pak Aji menggelengkan kepala. Ini adalah kejahatan yang sempurna, Fanny. Mereka sudah menunjukkan niat jahat, penguasaan total, dan penghinaan terhadap harga diri Anda. Kita tidak perlu menunggu lagi. Besok adalah hari haji, kita akan melakukan pengungkapan resmi. Saya sudah siapkan notaris dan jurusita. Anda hanya perlu menyiapkan panggungnya. Dewi kemudian mengusulkan ide dramatis. Ia menyarankan agar Irfa dan Ari diyakinkan untuk mengadakan pesta kemenangan kecil-kecilan di rumah itu, merayakan perpindahan hak sewa yang palsu dan resign-ku yang resmi. Pesta itu akan mengundang beberapa kerabat dekat dan tetangga. Ini akan menjadi panggung yang sempurna untuk membuat pengkhianatan mereka terungkap di depan semua orang. Aku setuju. Aku tahu, Irfa pasti akan senang memamerkan kemenangan ini kepada tetangga. Kembali ke rumah, aku melihat Irfa sedang merapikan rambutnya di cermin. Aku menghampirinya dengan senyum yang sangat manis. Bu, Mas Ari kan sudah mau jadi pemilik sah rumah ini, dan saya sudah resign. Gimana kalau kita rayakan dengan pesta kecil-kecilan besok sore? Kita undang beberapa tetangga dan teman dekat. Saya yang akan urus semuanya, usulku. Irfa, dengan mata penuh kesombongan, langsung menyetujui. Pesta? Tentu saja. Mama harus pamer rumah baru ini. Ide bagus. Fanny, ini adalah pekerjaan terakhirmu sebagai menantu yang patuh. Aku tersenyum puas. Aku tahu, besok sore, pesta itu akan menjadi sidang umum yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku tidak lagi merasa sedih. Api balas dendam yang dingin sudah membakar habis sisa-sisa perasaanku. Aku telah kehilangan suami, tapi aku akan mendapatkan kembali martabatku. Pengkhianatan mereka telah mencapai puncaknya. Dan besok, giliran ratu yang sebenarnya untuk beraksi. Rumah mewah itu bersinar terang di bawah lampu sorot malam. Namun bukan dengan kehangatan, melainkan dengan aura arogansi dan kebohongan yang nyaris terasa. Pesta kecil yang diinisiasi oleh Fanny, sebagai panggung pengungkapan, sedang berada di puncaknya. Ibu Irfa dan April bersinar-sinar, berjalan di antara beberapa tetangga dan kerabat yang diundang, menceritakan dengan bangga bahwa sebentar lagi rumah ini akan resmi menjadi milik putra mereka, Ari. Irfa tak henti-hentinya menyindir Fanny di depan tamu, berkata, "Lihatlah menantu saya ini, Bu. Dia akhirnya nurut dan resign dari pekerjaan ribetnya. Sekarang dia akan fokus mengurus rumah dan kami. Itu artinya, kami sudah resmi menguasai rumah ini sepenuhnya." April menambahkan, sambil memamerkan gelang barunya, bahwa mereka sebentar lagi akan mengubah total rumah ini menjadi lebih berkelas dan membuang semua perabotan cupu milik Fanny. Aku, Fanny, memainkan peran sebagai nyonya rumah yang patuh dan terkalahkan dengan sempurna. Aku berkeliling menawarkan minuman dan makanan, wajahku dihiasi senyum tipis yang mereka artikan sebagai kepasrahan. Para tamu, termasuk sahabat setiaku, Dewi, hanya melihatku dengan tatapan kasihan. Mereka tidak tahu, senyum ini adalah belati yang siap kuhunus. Dewi, yang sudah mengetahui seluruh rencana, hanya menatapku dengan tatapan dukungan, seolah berkata, "Waktunya sudah tiba, Ratu." Tepat pukul 8 malam, saat Irfa sedang mengangkat gelas tinggi untuk bersulang merayakan perpindahan hak sewa yang palsu, suara lonceng gerbang berbunyi keras, memecah tawa riang. Ari mengerutkan kening. Siapa yang datang malam-malam begini? Pintu utama terbuka perlahan. Masuklah 3 sosok yang seketika membuat seluruh ruangan membeku. Pertama, Pak Aji, pengacaraku, dengan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat tegas. Di sampingnya, berdiri seorang notaris resmi yang membawa map besar, dan 2 orang berpakaian formal yang ternyata adalah jurusita dari pengadilan. Kehadiran mereka seolah menarik semua udara keluar dari ruangan. Irfa langsung menjatuhkan gelasnya, pecah di lantai marmer. April panik, dan Aris ketika pucat pasi.
Irfa adalah yang pertama bereaksi. Ia berteriak, suaranya melengking tinggi, "Fanny, apa-apaan ini? Kenapa ada pengacara di pesta kita? Kamu mau buat malu kami di depan tetangga?" Ari, berusaha menutupi kepanikannya, maju menghampiri Pak Aji. "Pak, kalau ini urusan cerai, kenapa harus di sini? Kenapa harus sekarang? Saya sudah bilang, saya akan urus baik-baik." Ari yakin, Pak Aji datang hanya untuk mengurus dokumen perceraian yang ia yakini akan menguntungkannya. Karena ia sudah punya hak sewa rumah. Pak Aji tidak bergeming. Ia menatap Ari dengan pandangan dingin. "Bapak Ari, saya di sini bukan hanya untuk mengurus perceraian. Saya di sini untuk mengurus masalah kepemilikan aset dan pengusiran paksa atas tindakan penguasaan properti ilegal." Mendengar kata pengusiran, Irfa histeris. "Apa? Gila? Kalian semua gila? Siapa yang mau diusir dari rumah yang sebentar lagi milik Ari?" Ari sudah punya dokumen perpindahan hak sewa dari perusahaan Fanny. Dia sudah jadi pemilik. Irfa menunjuk Ari dengan wajah merah padam. Fanny, yang selama ini berdiri diam di sudut, perlahan berjalan maju. Langkahnya tenang, namun matanya memancarkan api yang membakar. Ia berdiri tepat di sebelah Pak Aji. Sambil merobek senyum tipis yang dingin, Fanny menatap Irfa, April, dan Ari secara bergantian. "Ibu Irfa, April, Mas Ari," suaraku terdengar pelan, namun seluruh ruangan hening dan mendengarkan. Dokumen perpindahan hak sewa itu palsu. Seluruh ruangan seketika gaduh. Para tetangga yang menjadi saksi bisu, saling berbisik. Irfa menertawakanku dengan suara nyaring. "Palsu? Haha, dasar menantu bodoh. Kamu mau bohongi kami? Ari, tunjukkan dokumen itu pada pengacara ini." Ari dengan tangan gemetar mengeluarkan map dokumen palsu yang kubuat. Pak Aji mengambilnya, meliriknya sekilas, dan menyerahkannya kepada notaris. Notaris itu, dengan nada resmi, berkata, "Dokumen ini tidak sah secara hukum. Kop surat dan tanda tangan yang tertera tidak sesuai dengan registrasi properti resmi." Lalu, giliran Pak Aji beraksi. Ia mengambil map tebal yang dibawanya. "Sekarang, izinkan saya membacakan yang sebenarnya," katanya. Pak Aji mulai membacakan detail sertifikat hak milik, SHM, properti tersebut. Properti yang berdiri di atas tanah seluas sekian meter persegi ini, resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atas nama Nyonya Fanny binti Hardiman. Kalimat itu, diucapkan di tengah pesta yang hingar-bingar, terasa seperti petir yang menyambar. Waktu seolah berhenti. Irfa, April, dan Ari membeku. Irfa langsung berteriak dengan nada tidak percaya, "Tidak mungkin. Kamu bohong. Rumah ini sewa? Sewa? Kamu tidak punya uang sebanyak itu." Fanny kini berdiri tegak di tengah ruangan, melepaskan topeng menantu penurutnya. "Rumah ini kubeli dengan hasil kerjaku, Irfa. Sebelum aku mengenal Ari. Aku sengaja merahasiakannya, kukatakan ini sewa kantor, karena aku ingin menguji kalian. Dan keputusanku benar sekali. Pengkhianatan dan keserakahan kalian terungkap. Kalian bukan hanya mau mengambil rumah sewaku, kalian merencanakan kejahatan untuk merebut aset milikku sendiri." Wajah Ari berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu benar-benar kehilangan warna. Ia menatapku, matanya dipenuhi ketakutan dan rasa malu yang tak terhingga. Ia mencoba meraih tanganku, "Sayang, tunggu. Aku bisa jelaskan. Mama yang memaksaku." Aku menepis tangannya dengan dingin. "Sudah cukup, Mas Ari. Penjelasanmu sudah kurekam, dan semua ucapan Mama dan April juga sudah terekam." Sambil berkata demikian, Pak Aji memberikan isyarat. Dari sistem audio rumah, sistem yang Irfa dan April sering gunakan untuk memutar musik dangdut keras-keras, terdengar suara rekaman yang begitu jelas. Suara itu adalah suara Irfa dan April, tertawa-tawa, membahas rencana mereka. Ari akan menceraikan Fanny setelah rumah sewa ini resmi dipindah tangankan. Kita hanya perlu meyakinkan dia bahwa Fanny tidak menghasilkan apa-apa lagi. Uang pinjaman dari Fanny, lupakan saja. Anggap saja itu biaya sewa dari kita. Kita tinggal ganti kunci dan buang semua barang norak Fanny. Seluruh ruangan terdiam. Semua tamu dan tetangga menatap Irfa dan April dengan jijik. Irfa menjerit, histeris, menuduhku memanipulasi suara. April menangis, mencoba lari, namun dihentikan oleh salah satu jurusita. Fanny menatap Irfa dengan tatapan paling dingin. "Rekaman ini adalah sidang keluarga yang sebenarnya, Irfa. Kalian mengkhianati kepercayaan suamiku, kalian merencanakan pemerasan,
kalian merusak asetku, dan kalian mencoba menghancurkan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan itu. Juru Sita maju, membacakan surat perintah pengusiran. Berdasarkan bukti kuat tentang penyalahgunaan properti, perusakan aset, dan upaya penipuan, serta gugatan cerai yang diajukan Nyonya Fanny, Bapak Ari, Ibu Irfa, dan Nona April harus segera mengosongkan properti ini dalam waktu 1 jam. Irfa jatuh berlutut di lantai, memukul-mukul lantai marmer. Tidak. Ini rumahku. Aku tidak mau pergi. Ari, usir Fanny. Kamu suamiku. Ari, dalam keterkejutan dan rasa malu yang luar biasa, hanya bisa menunduk. Ia tidak mampu menatap mata siapapun. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rumah, kekayaan, dan harga diri. Aku menoleh ke para tamu, yang kini mulai bubar dengan bisik-bisik yang heboh. Maaf atas keramaian ini. Pesta sudah berakhir, kataku. Aku kemudian menatap Ari, Irfa, dan April untuk terakhir kalinya. Sekarang, kalian punya 1 jam. Keluarlah dari rumahku. Pagi menyambutku dengan keheningan yang memekakan telinga. Rumah yang semalam dipenuhi teriakan histeris Irfa, tangisan April, dan kepanikan Ari kini terasa luas dan sunyi. Aku berjalan perlahan melintasi lantai marmer ruang tamu. Pecahan gelas yang semalam dijatuhkan Irfa sudah dibersihkan oleh tim cleaning service yang kupanggil dini hari. Namun, bau kemenangan palsu dan keputusasaan masih melekat di udara. Aku tahu, secara fisik, rumahku sudah aman. Tapi secara emosional, pertempuran baru saja dimulai. Aku memulai hari itu dengan tugas paling menyakitkan, menghitung kerugian. Pak Aji datang bersama seorang petugas penilai independen. Kami berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, membuat daftar inventaris kerusakan dan barang-barang yang hilang, harta bendaku yang dirusak oleh niat jahat. Di dapur, kami mencatat peralatan masak modernku yang penyok, karena dipaksa masuk ke sudut gudang oleh Irfa. Di ruang wardrobe, kami mencatat hilangnya beberapa pakaian limited edition dan tas bermerek yang jelas-jelas dibawa April. Di kamar tamu, kami mencatat kerusakan pada dinding akibat April memasang poster-poster besarnya dengan paku tanpa izin. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat kami sampai di ruang musik. Piano antik peninggalan nenekku kini tertutup terpal. Namun retakan pada tuts dan baret dalam di tubuh kayunya jelas terlihat. Aku menyentuh tuts yang hancur itu, dan air mataku nyaris tumpah. Mereka tidak hanya ingin menjualnya, mereka merusaknya karena tahu benda itu berharga bagiku. Itu adalah inti dari niat jahat mereka. Pak Aji melihat raut wajahku dan berkata dengan suara pelan, setiap goresan ini adalah bukti kuat di pengadilan. Fanny, ini bukan hanya kerugian material, ini adalah pelecehan emosional dan perusakan yang disengaja. Kami kemudian meninjau rekening bank yang Irfa gunakan untuk membelanjakan anggaran rumah tangga, palsuku. Bukti pembelian perhiasan imitasi untuk April, tagihan makan malam mewah yang Irfa nikmati bersama teman-temannya, dan tidak ada satupun pembelian bahan makanan pokok yang signifikan. Irfa dan April secara sistematis menyalahgunakan uangku untuk kemewahan pribadi mereka, mengklaimnya sebagai kebutuhan rumah tangga. Harta yang mereka ambil, membuktikan niat jahat yang mereka sembunyikan. Di tengah proses inventaris, ponselku terus bergetar dengan panggilan dan pesan dari 3 nomor yang berbeda, Ari, Irfa, dan April. Atas saran Pak Aji, aku mengabaikan semuanya. Namun, beberapa pesan terbaca di layar, dan isinya sangat dramatis dan manipulatif, khas gaya mereka. Irfa mengirim pesan berderet-deret yang menyumpahiku, menuduhku menantu durhaka yang tega mengusir mertua di tengah malam. April mengirim pesan ancaman, mengatakan bahwa ia akan melaporkanku ke polisi karena telah memalsukan dokumen dan menipu keluarga. Sementara Ari, pesannya yang paling menghancurkan, berisi kata-kata manis yang dicampur dengan menyalahkan. Ia berkata, sayang, aku tahu aku salah, tapi aku hanya dimanipulasi mama. Kamu kan tahu aku cinta kamu. Jangan pisahkan aku dari rumah kita. Aku akan usir mama dan April, tapi tolong, jangan ceraikan aku. Aku menatap pesan Ari, dan aku teringat jelas bagaimana ia membela Irfa dan April saat mereka menghancurkan piano nenekku. Tidak, Ari. Kamu bukan dimanipulasi. Kamu memilih keserakahan. Dan cinta sejatimu adalah pada ilusi kekayaan yang kuhadirkan. Aku menyerahkan ponsel itu kepada Pak Aji. Blokir semua kontak mereka, Pak. Saya tidak ingin mendengar manipulasi mereka lagi. Sore harinya, saat aku berada di kantor sejati perusahaanku, sebuah tempat yang mereka yakini sudah kutinggalkan, sekretarisku memberitahu bahwa ada seseorang yang memaksa masuk. Itu adalah Ari. Ia berhasil menyelinap masuk. Wajahnya tampak kacau, matanya merah,
dan pakaiannya lusuh. Ia datang bukan sebagai suami, melainkan sebagai seorang pengemis. Ia berlutut di depanku, tepat di tengah lobi kantorku. "Fanny, tolong, sayang, kasih aku kesempatan. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Aku tahu aku salah. Mama dan April yang jahat. Aku akan tinggalkan mereka, aku janji. Aku mohon, aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Semua rekeningku dibekukan." Rintihnya mencengkeram kakiku. Aku menarik kakiku dengan tenang. Aku menatapnya dari atas ke bawah, tanpa emosi. "Uang? Rekening? Kamu bicara tentang harta, Ari. Kamu tidak pernah bicara tentang cinta. Kamu tidak pernah melihatku sebagai istrimu. Kamu melihatku sebagai sumber aset. Dan sekarang, aset itu sudah kutarik kembali." Aku memanggil Pak Aji, yang sudah menunggu di ruang rapat. "Pak Aji, tolong jelaskan posisi hukumnya kepada mantan suamiku ini." Pak Aji, dengan nada dingin dan profesional, menjelaskan bahwa gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi sudah didaftarkan. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman suara dan bukti fraud yang Ari lakukan saat menerima dokumen palsu, Ari bisa dituntut sebagai pihak yang ikut bersekongkol. "Semua rekening Anda yang terhubung dengan aset Nyonya Fanny dibekukan untuk sementara sebagai jaminan ganti rugi kerusakan, Bapak Ari. Ini adalah akibat dari niat jahat Anda," jelas Pak Aji. Ari semakin histeris. Ia menuduhku menghancurkan hidupnya. Ia berteriak, "Kamu wanita iblis. Kamu menjebakku." "Aku menjebakmu dengan kebenaran, Ari," jawabku, suaraku datar. "Aku memberimu kesempatan untuk jujur di rumah yang kubeli. Tapi kamu memilih keserakahan, kamu memilih ibumu, dan kamu memilih kebohongan. Sekarang, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Kami akan lanjutkan proses hukum." Ari akhirnya diusir oleh keamanan kantor. Aku kembali ke ruanganku. Rasa sakit itu masih ada, namun kini dibungkus dengan kepuasan karena keadilan sudah mulai ditegakkan. Sore harinya, Dewi datang menemuiku. Ia membawa berita segar dari komplek perumahan. Fen, Irfa, April, dan Aris sekarang numpang di rumah Bu RT. Mereka kebingungan dan terus-menerus menangis histeris. Seluruh kompleks sudah tahu tentang rekaman pengakuan mereka, dan mereka dijauhi. Tidak ada yang mau membantu mereka. Reputasi mereka sudah hancur total. Berita dari Dewi memberiku kekuatan. Niat jahat mereka kini terbayar lunas. Aku melihat keluar jendela kantor, memikirkan rumah mewahku yang kini sunyi. Aku menyelamatkan hartaku, dan yang lebih penting, aku menyelamatkan diriku. Sekarang, fokusku adalah pada sidang perceraian yang akan datang, memastikan Ari, Irfa, dan April membayar semua kerugian yang mereka timbulkan. Drama panggung sudah usai, kini giliran panggung pengadilan yang akan memberikan akhir yang sesungguhnya. Aku tahu, penyesalan mereka baru permulaan. Keheningan rumah mewahku tidak lagi terasa damai, melainkan terasa seperti awal dari sebuah eksekusi. Setelah pengusiran dramatis itu, aku tahu tidak ada waktu untuk bersantai. Ini adalah fase penuntasan. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Pak Aji untuk memfinalisasi langkah hukum yang akan memastikan Irfa, April, dan terutama Ari, merasakan kerugian yang setimewa dengan niat jahat mereka. Dalam waktu 24 jam, Pak Aji telah mengajukan gugatan cerai resmi, dan yang lebih penting, permohonan pembekuan aset serta tuntutan ganti rugi atas kerusakan properti. Aku memberi Pak Aji akses penuh ke semua data keuangan, dan ia menemukan bahwa hampir seluruh tabungan Ari adalah uang yang berasal dari hadiahku selama pernikahan atau dana yang sengaja kumasukkan ke rekeningnya untuk kebutuhan bersama. Dalam sekejap, rekening-rekening itu dibekukan sebagai jaminan ganti rugi. Keputusan ini secara efektif melumpuhkan Ari, yang selalu mengandalkan uang tunai dan kartu kreditku. Dia ingin harta, sekarang dia tidak punya apa-apa. Langkahku berikutnya adalah memastikan bahwa kehancuran mereka tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga reputasi. Menggunakan jaringan perusahaanku sendiri, tim legal dan PR-ku merilis kabar, yang terlihat seperti bocor, tentang konflik keluarga yang melibatkan penyalahgunaan aset perusahaan. Mereka tidak menyebut namaku, tetapi narasi tentang mantan menantu yang mencoba menipu pemilik sah rumah mewah, sudah cukup untuk membuat Ari dan keluarganya menjadi bahan gunjingan di kalangan pebisnis. Ari, yang selama ini mengandalkan koneksiku, mendapati semua pintunya tertutup rapat. Setiap janji temu bisnis dibatalkan, dan nama belakangnya kini disamakan dengan kata penipu. Sementara itu, Irfa dan April benar-benar terpuruk. Mereka terpaksa menumpang di rumah Bu RT di kompleks sebelah, dan keputusannya tidak datang dari kebaikan hati,
melainkan karena Irfa berbohong bahwa mereka baru saja dirampok dan rumah mereka sedang diperbaiki. Namun, kebohongan itu tidak bertahan lama setelah rekaman suara dari sidang keluarga, bab 6, menyebar. Seluruh komplek kini menjauhi mereka. Irfa, ratu sombong yang selalu menyindir semua tetangga, kini harus memasak makanan sederhana di dapur kecil Bu RT, sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Irfa yang dulu selalu bangga dengan statusnya sebagai mertua orang penting, kini tak henti-hentinya menangis, menyalahkan April dan Ari, namun tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. April, yang hidupnya bergantung pada penampilan dan media sosial, mengalami kehancuran yang paling menyakitkan bagi egonya. Ia mencoba menjual beberapa pakaian dan aksesori mahal yang ia pinjam dariku, berharap mendapatkan uang cepat. Namun, timku sudah mengantisipasi ini. Pak Aji telah mengajukan laporan kehilangan beberapa barang berharga itu. Ketika April mencoba menjualnya, toko-toko barang bekas mewah menolaknya karena barang-barang itu terdaftar sebagai objek sengketa. April yang biasanya ramai di live Instagram, kini hanya bisa mengunggah story dramatis tentang ketidakadilan yang ia terima, membuat followersnya menghujatnya karena sudah tahu betapa busuknya niatnya dari rekaman yang viral. April tidak hanya kehilangan kemewahan, ia kehilangan panggungnya, yang berarti ia kehilangan segalanya. Di rumah, aku memulai ritual pembersihan diri. Aku memanggil tukang kayu spesialis untuk mengambil piano antik nenekku, bukan untuk diperbaiki, tetapi untuk kubongkar. Aku menyimpan beberapa helai kayu yang masih bagus sebagai kenang-kenangan, dan sisanya kubuang. Aku mengganti semua perabotan yang mereka sentuh, mengecat ulang kamar tamu yang sempat dikuasai April, dan mengganti semua kunci rumah. Setiap penghapusan jejak mereka adalah pembersihan emosional bagiku. Aku tidak hanya mengusir mereka, aku mencabut akar busuk pernikahan ini. Di tengah kesibukan itu, aku menyempatkan diri bertemu dengan Dewi. Dewi memberiku dukungan moral dan memuji keberanianku. Fanny, kamu sudah melakukan hal yang benar. Mereka hancur bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu cerdas. Kamu tidak menggunakan emosi, kamu menggunakan hukum dan fakta, kata Dewi. Aku tersenyum, mengakui bahwa proses ini memang menyakitkan, terutama saat harus melihat wajah memelas Ari. Aku harus terus mengingatkanku bahwa wajah memelas itu adalah topeng terakhir dari keserakahannya. Momen yang ditunggu-tunggu tiba seminggu kemudian. Aku, Pak Aji, dan 2 saksi duduk di kantor Pak Aji, meninjau kembali berkas-berkas tuntutan. Pintu kantor diketuk, dan masuklah seorang kurir. Kurir itu mengantarkan tanda terima kiriman yang sangat penting, surat panggilan sidang pertama dan penetapan tuntutan ganti rugi. Salinan surat itu dikirimkan kepada Ari, Irfa, dan April di alamat sementara mereka, rumah Bu RT. Surat itu tidak hanya berisi panggilan cerai, tetapi juga daftar panjang kerusakan aset, tuntutan pengembalian uang yang disalahgunakan, dan biaya ganti rugi psikologis. Dalam dokumen itu, tertera angka yang sangat besar, cukup untuk membuat mereka bertiga jatuh miskin dan berutang. Aku membayangkan ekspresi Ari, Irfa, dan April saat menerima surat itu, menyadari bahwa jebakan hukumku tidak main-main. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, mereka harus menjual apapun yang tersisa hanya untuk membayar ganti rugi. Aku menatap Pak Aji. Apakah ini akhirnya, Pak? Tanyaku. Pak Aji tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Fanny. Tapi ini adalah sumbu yang akan membakar habis semua ilusi mereka. Mereka akan datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan reputasi hancur. Anda sudah bergerak dengan sempurna. Sekarang, kita biarkan pengadilan yang memberikan penyesalan abadi untuk mereka. Aku merasakan kelegaan yang dingin. Aku tidak lagi terikat pada peran istri yang patuh atau menantu yang tertindas. Aku Fanny. Aku adalah pemilik rumah ini, dan aku adalah penentu nasibku sendiri. Pergerakan hukum ini memastikan bahwa penyesalan mereka akan menjadi harga yang harus mereka bayar seumur hidup. Ruang sidang pengadilan agama terasa dingin dan menekan, sebuah panggung yang sempurna untuk akhir dari sandiwara pernikahan yang penuh kepalsuan. Aku, Fanny, duduk tegak di sisi mejaku bersama Pak Aji. Aku mengenakan setelan bisnis yang elegan, mencerminkan ketenangan dan kekuatan posisiku. Di sisi lain ruangan, duduklah Ari, Irfa, dan April. Penampilan mereka sangat kontras denganku. Ari terlihat lusuh, matanya cekung karena kurang tidur dan didera kecemasan finansial. Irfa dan April tampak menyedihkan. Pakaian mereka sudah tidak terawat, dan aura kesombongan mereka telah digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Mereka tidak lagi seperti ratu dan putri, melainkan seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Ini adalah sidang pertama untuk gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi aset.
Saat Pak Aji memulai presentasinya, ia berbicara dengan suara yang tegas dan tanpa ampun. Ia menjelaskan rincian tuntutan kami, cerai atas dasar KDRT psikologis dan penipuan, serta tuntutan ganti rugi atas kerusakan properti, piano antik, perabotan, dan pengembalian dana yang disalahgunakan. Inti dari argumen Pak Aji adalah niat jahat yang terbukti melalui perencanaan sistematis untuk menguasai aset. Kemudian, Pak Aji memutar rekaman suara itu. Rekaman di mana Irfa dan April tertawa-tawa membahas rencana perceraian Ari dan Fani, serta bagaimana mereka akan membuang barang-barangku yang norak dan menganggap uang pinjaman 500 juta sebagai biaya sewa gratis. Suara rekaman itu memenuhi ruangan, dan setiap kata-kata keji mereka terdengar jelas dan menusuk. Irfa menutup wajahnya dengan tangan, isaknya terdengar dibuat-buat. April menunduk, bahunya bergetar, lebih karena malu daripada penyesalan. Aku tahu, penyesalan mereka bukan karena menyakitiku, tetapi karena rencana mereka gagal total. Hakim, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam, mendengarkan dengan seksama. Ia kemudian meminta Ari untuk memberikan kesaksian. Ari berdiri dengan gemetar. Wajahnya pucat, dan ia terlihat benar-benar hancur. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berbohong atau membela diri. Namun, yang keluar dari mulutnya adalah ledakan emosi yang kacau balau, sebuah pengakuan putus asa yang murni sinetron. Yang mulia hakim, suara Ari pecah, saya mengaku salah. Saya tidak tahu Fani menyembunyikan kepemilikan rumah itu. Saya hanya terbawa. Saya hanya dimanipulasi Mama dan April. Mereka yang mendesak saya untuk mengambil alih aset Fani. Saya ingin punya rumah mewah, yang mulia. Saya ingin status itu. Ia berhenti sejenak, isaknya semakin menjadi-jadi. Tapi saya mohon, yang mulia. Saya masih mencintai Fani. Tolong, Fani, jangan ceraikan aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya pekerjaan, rekeningku dibekukan, dan Mama serta April menuduhku menghancurkan hidup mereka. Aku menyesal kehilangan rumah itu, Fani. Aku menyesal. Aku mohon, aku bisa hidup sederhana asalkan aku bisa kembali ke rumah itu bersamamu. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Dia masih bicara tentang rumah, bukan tentang perasaanku. Dia menyesal karena kehilangan harta, bukan karena mengkhianatiku. Air matanya adalah air mata keputusasaan finansial, bukan air mata cinta. Hakim kemudian menoleh ke Irfa. Irfa, yang kini sudah berdiri, mencoba melancarkan serangan balik terakhirnya yang dramatis. Yang mulia, jangan percaya Fani. Dia adalah wanita manipulatif. Dia menjebak kami. Dia menipu kami dengan dokumen palsu. Dia menghancurkan keluarga saya. Dia yang jahat, teriak Irfa histeris. Hakim langsung memotongnya dengan nada dingin. Nyonya, pengadilan telah mendengar bukti rekaman yang Anda buat sendiri. Pengadilan juga telah mendengar pengakuan suami Anda. Anda terbukti merencanakan penipuan dan penguasaan aset secara paksa. Pembelaan Anda tidak berdasar. Setelah mendengarkan dengan cermat, Hakim mengeluarkan putusan awal. Berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat mengenai persekongkolan jahat, penguasaan properti tanpa izin, dan KDRT psikologis, pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Nyonya Fani. Status perceraian berlaku efektif hari ini. Ruangan terasa berputar. Kemudian Hakim melanjutkan, terkait tuntutan ganti rugi, Bapak Ari, Ibu Irfa, dan Nona April diwajibkan untuk segera membayar ganti rugi awal kepada Nyonya Fani atas kerusakan aset dan dana yang disalahgunakan. Sisa tuntutan akan diputuskan pada sidang selanjutnya. Begitu palu diketuk, kelegaan yang dingin menyelimutiku. Aku bebas. Aku tidak lagi terikat pada nama Ari, pada drama Irfa, dan pada arogansi April. Aku sudah mendapatkan kebebasan dan keadilan. Di lorong pengadilan yang ramai, aku dikerubungi oleh Ari, Irfa, dan April. Momen penyesalan yang terlambat itu terjadi tepat di depan mata umum. Irfa menarik lenganku, wajahnya memohon. Fani, Mama mohon, cabut tuntutan ganti rugi itu. Kami tidak punya apa-apa. Kami harus tinggal di mana? Mama janji akan berubah. Mama janji akan menganggapmu anak sendiri. April menyambar, air matanya membanjiri riasan yang luntur. Kak Fani, aku minta maaf. Tolong, jangan hancurkan masa depanku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup kalau reputasiku hancur begini. Aku akan kembalikan semua barangmu. Lalu, Ari maju, memegang tanganku. Fani, aku mohon. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan bekerja keras untukmu. Aku akan menjadi suami yang lebih baik.
Aku akan melakukan apapun. Aku bersumpah, aku sangat menyesal kehilanganmu dan rumah itu. Aku menarik tanganku dari cengkeraman mereka dengan dingin. Aku menatap mata mereka satu persatu. Penyesalan kalian sudah terlambat. Kalian menyesal bukan karena menyakitiku, tapi karena rencana kalian gagal. Irfa, Anda tidak punya tempat untuk menuntut. Rumah itu bukan milik Anda. April, Anda akan membayar kerugian atas semua yang Anda ambil. Dan Mas Ari, aku menatapnya lurus, aku menceraikanmu bukan hanya karena pengkhianatanmu, tapi karena kamu memilih untuk berpartisipasi dalam kejahatan itu. Pergilah. Mulai sekarang, hidup kalian adalah urusan kalian. Dan hidupku, sudah kutarik kembali. Aku berbalik, meninggalkan mereka bertiga terpuruk di lorong pengadilan. Tangisan Irfa dan April semakin keras, disaksikan oleh pengunjung pengadilan yang berbisik-bisik. Di luar gedung, Dewi sudah menungguku. Ia memelukku erat. Kamu sudah menang. Fanny, kamu sudah bebas. Aku tersenyum, merasakan air mata kelegaan membasahi pipiku. Aku tidak hanya menang. Why? Aku mendapatkan kembali diriku. Rumahku sudah bersih dari kebohongan dan keserakahan. Aku sudah resmi menjadi seorang janda, namun aku merasa lebih kaya dan lebih bebas dari sebelumnya. Penyesalan yang mereka rasakan saat ini hanyalah awal. Penyesalan itu akan menemani mereka seumur hidup. 1 tahun berlalu sejak Fanny berdiri tegak di lorong pengadilan, menyaksikan tangisan putus asa dari Ari, Irfa, dan April. Setahun kebebasan telah menyembuhkan luka-luka lama dan membersihkan semua debu kepalsuan dari hidupnya. Rumah mewah itu kini benar-benar menjadi istana Fanny, memancarkan aura ketenangan dan kesuksesan yang otentik. Sentuhan Irfa dan April sudah sepenuhnya hilang. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan merenovasi dan mendekorasi ulang rumah itu, bukan lagi sebagai sarana pamer, tetapi sebagai cerminan sejati dari kepribadianku yang kuat dan elegan. Setiap kuasket baru adalah lapis penutup di atas pengkhianatan yang pernah terjadi. Dapur Island yang sempat dikuasai Irfa kini telah kembali menjadi spot favoritku, bersih dan modern, tanpa ada lagi panci-panci aluminium gosong yang mencemari pemandangan. Di ruang musik, piano antik nenekku tidak hanya diperbaiki. Aku membeli model baru yang lebih indah dan canggih, menjadikannya simbol bahwa kenangan buruk tidak menghapus nilai sejarah, justru menguatkannya. Fanny kembali fokus penuh pada perusahaannya yang semakin besar. Dia tidak hanya mempertahankan kesuksesannya, tetapi ia melipat gandakannya. Pengalaman pahit itu telah mengubahnya menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana dan tegas, yang kini selalu mendengarkan intuisinya. Kehidupan Ari, Irfa, dan April benar-benar berbalik 180 derajat, menjadi tragedi yang memilukan. Setelah perceraian resmi dan putusan ganti rugi aset disahkan pengadilan, mereka bertiga diwajibkan membayar denda dalam jumlah besar. Karena aset mereka dibekukan, mereka terpaksa menjual sedikit harta benda tersisa dan pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mereka tidak lagi bisa menipu. Rekaman suara mereka menjadi viral dan menjadikannya case study buruk di kalangan komunitas bisnis, membuat Ari mustahil mendapatkan pekerjaan yang layak. Ari, yang dulunya pria tampan penuh percaya diri, kini bekerja serabutan, menjadi pengemudi taksi online di malam hari. Namun, penyesalan dan harga dirinya yang runtuh membuat pekerjaannya tidak pernah stabil. Ia hidup dalam bayang-bayang rumah mewah yang ia tolak, dihantui oleh ingatan akan kenyamanan yang hilang. Seringkali, Ari mencoba menghubungi Fanny, bukan lagi untuk memohon maaf, melainkan untuk menanyakan apakah tuntutan ganti rugi itu bisa dihentikan. Fanny selalu mengabaikannya, menanggapi hanya melalui Pak Aji yang bertindak dingin dan profesional. Air mata penyesalan Ari hanyalah air mata kehilangan status sosial, dan itu adalah hukuman terberat baginya. Irfa, sang ratu rumah tangga, kini terpaksa hidup dalam kemiskinan yang ia hina. Ia harus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah kecilnya sendiri, hal-hal yang dulu ia paksa Fanny lakukan di istananya. Rasa sombongnya berubah menjadi kepahitan yang kronis. Ia tidak pernah berhenti menyalahkan Fanny atas semua nasib buruk mereka, namun di hadapan tetangga barunya, ia hanya bisa menunduk malu. Hidupnya dipenuhi keluhan, dan ia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena aura negatifnya. Sementara itu, April yang glamor harus kembali ke kampung halaman setelah semua upaya bisnisnya gagal total. Ia mencoba kembali ke media sosial, namun followers yang dulunya memujanya kini meninggalkannya, bahkan menghujatnya sebagai penipu yang merusak keluarga. Ia kehilangan panggung, dan tanpa itu, April tidak memiliki identitas. Ia hidup dalam keterpurukan, menyadari bahwa ia tidak memiliki keterampilan nyata selain memamerkan barang mewah milik orang lain. Momen penutup yang tak terhindarkan terjadi 6 bulan setelah perceraian.
Fanny dan Dewi sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, di seberang jalan, di tengah kegelapan malam, Fanny melihat 3 sosok yang dikenalnya. Ari sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu penumpang dengan mobilnya yang kusam. Di sampingnya, berdiri Irfa dan April, yang baru saja selesai makan di warung tenda. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka lelah dan penuh kepahitan. Ari melihat Fanny. Tatapannya penuh kejutan, rasa malu, dan sebuah penyesalan yang begitu nyata, yang kali ini tampak tulus. Ia melihat Fanny yang bersinar, berjalan dengan percaya diri, dan memasuki mobil mewahnya bersama Dewi. Fanny menatapnya sejenak. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada rasa kasihan. Fanny tidak berhenti. Ia hanya memberi isyarat kecil kepada Dewi dan melanjutkan jalannya. Momen itu adalah konfirmasi terakhir. Fanny sudah jauh melampaui mereka, dan mereka sudah terperangkap dalam konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Di dalam mobil, Dewi menggenggam tangan Fanny. "Kamu kuat, Fan. Kamu pantas mendapatkan semua ini." Fanny tersenyum, menatap refleksi dirinya di jendela mobil. "Aku tidak hanya mendapatkan rumah itu kembali, Wai. Aku mendapatkan diriku. Aku belajar bahwa aku tidak butuh pria untuk memberiku nilai. Nilaiku sudah kucapai sendiri." Kisah Fanny berakhir bukan dengan menemukan cinta baru, tetapi dengan menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian. Rumah mewah itu bukan lagi aset yang disembunyikan, melainkan base camp kebebasannya. Ia menjadi inspirasi di kalangan teman-temannya, seorang wanita yang menolak menjadi korban dan memilih menjadi ratu yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ari, Irfa, dan April harus menanggung penyesalan abadi, menyadari bahwa kekayaan yang mereka dambakan berada di tangan wanita yang mereka anggap bodoh dan ingin mereka usir. Pesan moral. Nah, bestie, itulah akhir dari kisah Fanny yang memenangkan segalanya berkat kecerdikan dan kerja kerasnya. Ingatlah baik-baik, kepercayaan adalah aset termahal, dan instingmu adalah alarm terbaik. Jangan pernah takut berdiri sendiri, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh status pernikahan atau persetujuan mertua, melainkan oleh integritas dan keberanianmu untuk menjaga apa yang menjadi milikmu. Jadilah seperti Fanny, diam-diam menyusun strategi, ungkapkan kebenulan dengan bukti, dan biarkan penyesalan mereka menjadi hukuman seumur hidup. Sampai jumpa di kisah drama lainnya.